Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sampurasun warga Jawa Barat. Dalam kesempatan ini saya ingin menerangkan prosedur tes masif COVID-19. Dirubah ya, nggak pakai kata massal, tes masif. Jadi jumlahnya banyak tapi terbatas kepada yang prioritas. Nah, tes masif COVID-19 ini tujuannya bukan untuk ngetes semua orang. Ya, sekali lagi bukan untuk mengetes semua warga. Tujuannya adalah mencari peta persebaran COVID-19 dari mereka-mereka yang dicurigai dan radius ya mereka di mana. Kedua, memutus mata rantai persebaran yang sekarang kita duga ada di Jawa Barat. Tiga, tadi tidak untuk semua orang. Keempatnya adalah setelah itu ketahuan ada tindakan lanjutan medis. Jadi ini kira-kira ya. Jadi bukan semuanya, bukan sifatnya sensus dan lain sebagainya. Kalau kita lihat peta Jawa Barat, dari 59 hari ini yang mayoritas ada di Bodebek ya, menandakan pengetesan akan lebih banyak di zona Bogor-Bogor, Depok, Bekasi-Bekasi. Kemudian masih berikut paling banyak di Bandung Raya sesuai jumlah positif COVID-nya, yaitu Kota Bandung, Kabupaten Bandung, KBB, Cimahi, Sumedang, dan seterusnya. Nah, yang kita lakukan ini mengikuti model Korea Selatan yang dianggap paling baik. Ini dipilih Pak Presiden. Tidak ada yang namanya lockdown, ya, tapi dimasifkan tesnya. Itu Korea Selatan. Bedanya orang Korea, si opa-opanya, ahjusinya, disiplin, kira-kira begitu. Ini harus jadi tantangan kita di Jawa Barat. Nah, kalau di Korea Selatan, kita lakukan juga sama, yaitu multi opsi, ya. Opsi pertama door to door ada, kita juga. Opsi kedua dites di rumah sakit masifnya ada. Opsi ketiga drive thru. Nah, ini yang mungkin akan diterangkan lebih lanjut. Kalau kita berkaca pada Korea Selatan, yang dites itu hanya 300.000 dari 51 juta penduduk. Jadi tes masif Korea Selatan yang terbaik menurut WHO mengetesnya hanya 300.000 dari 51 juta. Totalnya hanya 0,6%. Kesimpulannya, tidak untuk semua warga, ya, tapi untuk menyampling, uji petik, mencari peta persebaran. Siapakah yang boleh ikut? Ada 3 kriteria, A, B, C. A, yang resiko paling tinggi siapa? Orang dalam pemantauan ODP yang baru pulang dari luar negeri, ya, yang dicurigai punya persebaran di situ. Kedua, di zona A, di kriteria A ini adalah pasien-pasien, ya. Pasien ini nanti dites keluarganya juga, tetangga di kompleknya juga, kemudian teman-temannya juga, ya. Kemudian tenaga kesehatan yang sedang berjuang di depan untuk urusan penanganan COVID, ya. Nah, ini akan dites menggunakan door to door dan di rumah sakit. Jadi ini nggak drive thru. Kemudian B, nah, kategori B jika Anda adalah tenaga kesehatan umum di puskesmas, di klinik, jika Anda profesinya interaksi sosialnya sangat tinggi massal, ya. Misalkan Babinsa bertemu warga banyak, Babin Kaptimas Polri bertemu warga banyak, kemudian pedagang pasar tradisional yang interaksinya banyak, para ulama yang interaksi bersama warganya banyak dan umatnya, para pejabat publik yang berinteraksi dengan warganya banyak, petugas bandara yang bertemu dengan orang banyak, imigrasi. Inilah masuk kategori B yang akan menggunakan drive-thru. Terakhir, jika Anda warga Jawa Barat yang ada gejala-gejala, nggak enak badan, sakit-sakit, dan butuh keyakinan, maka Anda masuk kategori C yang bisa dites. A, door to door cek rumah sakit, ya diceknya. B dan C tadi kategorinya drive thru. Drive thru juga nggak boleh datang sendiri. Daftarnya online via apps Picobar. Setelah daftar online, ada proses verifikasi, wawancara, keluarlah surat jadwal kapan datang. Maka yang drive-thru ini datangnya tunggu surat panggilan, apakah Selasa jam 9, apakah hari Rabu jam 1, dan lain sebagainya. Datangnya satu-satu, ada jaraknya, ya, sehingga tidak ada kerumunan penumpukan antrian 5-10 menit dan kita putuskan langsung pulang. Jadi datang, dites sekian detik, kemudian langsung pulang. Nanti hasilnya dikirim online. Jadi kesimpulannya, jika Anda sehat, tidak masuk kategori bergejala, tidak masuk kategori profesi-profesi yang
resiko tinggi, tidak masuk golongan yang sangat rentan terhadap situasi hari ini, tidak usah ikutan tes masif. Di rumah saja, tolong mereka-mereka dengan di rumah saja, dan jaga jarak, social distancing, itulah yang bisa Anda lakukan. Saya kira insya Allah penjelasan ini jelas, jangan panik, tenang, insya Allah pemerintah tanggap, responsif, dukung kami dengan Anda jaga jarak dan tinggal di rumah. Hatur nuhun, mudah-mudahan menjelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.